وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqil hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Demikian. Baik. Sekarang dasar yang apa alasan yang membolehkan? Yang pertama ikhwah, annal hayatal ahammu min hayatil janin. Karena kehidupan ibu itu lebih penting ketimbang kehidupan si janin. Ingat ikhwah, ini kalau tidak ada jalan lain ya. Ya, tidak ada jalan lain. Mau nggak mau si janin harus digugurkan. Kalau si janin dibiarkan berkembang, maka ibu akan meninggal dunia. Nah, itu dia. Imma kita biarkan janin berkembang, ibu meninggal, atau pilihan kedua kita gugurkan si janin, ibu selamat. Hanya itu pilihannya. Harus dikorbankan salah satu. Annal hayatal ahammu min hayatil janin. Kehidupan, nyawa si ibu itu lebih berharga ketimbang nyawa si janin. Li'annahu tabi'un laha wa juz'un minha. Karena janin itu mengikut si ibu. Ya, dan bahagian dari diri si ibu. Sementara kan si ibu nih, ya, janin itu bagian daripada ibu. Makanya kalau secara hukum ikhwah, ya, seperti misalnya kalau kita membeli sapi yang sedang hamil misalnya, maka ya kita beli induknya saja, kita nggak bicarakan masalah anaknya berapa harganya, nggak gitu, ya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi yang asal tuh ibu, yang mengikut itu adalah si anak. Makanya ya beda posisi si ibu dengan si anak, si janin yang masih dalam perut si ibu. Demikian. Makanya kan ada hadis ikhwah, Rasulullah SAW bersabda, la yuqtalul walid biwaladi. Tidak boleh membunuh ayah dikarenakan dia membunuh anaknya. Kita ketahui bahwasanya seorang yang membunuh maka hukumannya dia akan dibunuh. Nah, kalau ayahnya yang membunuh anaknya, ayahnya ini, ayah kandungnya yang membunuh anaknya, maka si ayah nggak boleh dibunuh, dikisos karena dia membunuh anaknya. Itulah ikhwah, itu hukum syariat. Ini menunjukkan bahwasanya bedanya anak dengan orang tua. Ya, bedanya anak dengan orang tua. Kalau anak membunuh orang tua, maka si anak harus dibunuh. Tapi kalau orang tua membunuh si anak, maka tidak sama. Gak boleh dibunuh orang tua gara-gara dia membunuh anaknya. Itu menunjukkan bahwasanya bedanya antara posisi ataupun nilai orang tua dengan anak.
bedanya nilai nyawa orang tua ketimbang si anak. Kemudian yang kedua, annal masyaqqata taqattadi at-takhfif. Bahwasanya kesulitan, apabila munculnya sebuah kesulitan, itu syariat akan memberikan keringanan. Wal masyaqqatul ladzi talhaqul usrah bi faqdil ummi 'azimatun jiddan. Di antara kesulitan jika si ibu yang meninggal, ya, yaitu kesulitan yang akan menimpa sebuah keluarga. Dikarenakan apa? Dikarenakan meninggalnya ibu. Kalau ibu yang meninggal, ikhwah, kalau ibu yang meninggal, ya gimana dengan anak-anak yang lain? Siapa yang mengasuh? Dia punya suami. Demikian. Beda halnya kalau janin yang meninggal. Janin yang meninggal tidak ada yang dia rugikan. Dia tidak ada tanggung jawab apapun. Beda dengan kalau ibu yang meninggal. Kalau ibu yang meninggal, tanggung jawab dia ngurus keluarga, tanggung jawab dia ngurus suami. Mungkin juga si ibu punya anak-anak yang lain. Demikian. Ya, beda. Ini menunjukkan bahwasanya beda maslahat hidupnya ibu menyelamatkan ibu ketimbang menyelamatkan si janin. Saya ulangi, bedanya maslahat, kebaikan, keberuntungan, apalagi keistimewaan menyelamatkan si ibu ketimbang si janin. Ya, dua hal ini menunjukkan bahwasanya ini membantah pendapat yang pertama tadi yang menyatakan sama saja hukumnya, sama saja nilainya. Yang ketiga, ikhwah, annal janina la yuslim ghaliban sawa'un anqadnal au taraknaha hatta matat. Bahwasanya janin ini umumnya itu enggak selamat juga, ya. Janin ini umumnya enggak selamat juga, baik kita selamatkan si ibu atau kita biarkan si ibu sampai meninggal. Artinya ini, okelah kita enggak korbankan salah satu mereka. Karena samanya hukum perlindungan syariat terhadap kedua nyawa ini. Permasalahannya, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Okelah kita biarkanlah si janin berkembang. Ingat, berkembangnya janin akan mengancam nyawa si ibu. Okelah kita enggak selamatkan siapapun. Ya kita biarkan saja. Kita tunggu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kalau si janin yang berkembang dan dia hidup dan mengancam nyawa si ibu, meninggallah si ibu. Umumnya ketika si ibu meninggal, janin juga akan meninggal. Itu ikhwah. Ya. Jadi ya percuma saja kalaupun si ibu meninggal, toh nanti si janin juga umumnya nih janin akan meninggal juga. Demikian itu alasannya. Li'annana idza taraknaha tamutu fasayamutu bimautiha. Karena kalau kita biarkan si janin itu, maka si ibu akan meninggal. Kalau si ibu meninggal, si janin juga akan meninggal. Wa in anqadnaha istalzam dzalika halakuhu. Tapi kalau kita selamatkan si ibu, kita harus menggugurkan si janin. Wa madama annahu yumkinuna inqadhu ihda hayataini fa hiya hayatul fadzalika huwal matlub. Selama kita memungkinkan untuk menyelamatkan salah satu nyawa, ingat, kita enggak memungkinkan untuk menyelamatkan dua nyawa. Kita hanya punya kesempatan untuk menyelamatkan salah satu daripada nyawa. Nyawa si ibu kah atau nyawanya si janin. Kalau selagi kita masih memungkinkan untuk menyelamatkan salah satu nyawa, maka lebih besar maslahatnya kita menyelamatkan nyawa si ibu ketimbang nyawa si janin. Itu ikhwah. Jadi kesimpulannya annahu yajuzul idhal. Kalau memang sudah sampai seperti itu kondisinya, bolehlah si janin yang kita korbankan dengan menggugurkan. Walau ba'dan nafkhir ruh, walaupun setelah si janin ditiupkan ruh. Idh law kana huwas sabil wahid li inqadhil hayatil karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Enggak ada cara lain. Caranya satu-satunya yaitu dengan menggugurkan si janin. Hanya itu cara menyelamatkan nyawa si ibu. Bisyartin antakunal halatu waqi'atun hakikiyatun. Dengan syarat kondisi seperti itu memang sudah tidak ada jalan lain selain itu. Artinya memang daruratnya memang benar-benar darurat. La mujarrada tawahhamuhul al-atibba
au yadhunnun, bukan dikarenakan sangka-sangka, bukan dikarenakan persangkaan, perkiraan-perkiraan. Li'annahu la yajuzul qatl adami bil amril mauhum. Karena enggak boleh kita membunuh seseorang hanya dengan kemungkinan, perkiraan, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Amma idza lam nata'akkad min annal satamut, adapun kalau kita belum yakin bahwasanya dengan berkembangnya si janin ibu akan meninggal, ingat dengan berkembangnya si janin ibu akan meninggal, kesimpulan ini kita juga masih perkiraan, ya, masih perkiraan, belum suatu hal yang sudah dipastikan. Maka ya jika hal ini masih perkiraan, illam yakhruj janin walakin khifa ala hayatiha min baqaihi fi batniha, yaitu hanya perkiraan, kita khawatir jangan-jangan kalau si janinnya berkembang dalam rahim si ibu akan meninggal, hanya perkiraan. Fa innahu la yata'arradul janil hayy, maka tidak boleh menggugurkan si janin. Ya, tidak boleh mengusik-usik nyawa si janin, tidak boleh menggugurkannya. Demikian ikhwah kesimpulannya. Jadi oleh karena itu ya, bahwa jika memang si janin, antara janin yang sudah ditiupkan roh dengan seorang ibu, jika salah satu dari ini bisa diselamatkan, tidak bisa menyelamatkan kedua nyawa, di mana dokter harus memilih salah satu nyawa, hanya bisa menyelamatkan salah satu daripada dua nyawa, imma nyawanya si janin atau nyawanya si ibu. Kalau mau diselamatkan nyawa si ibu, maka caranya satu-satunya, dan ini sudah bisa dipastikan, maka dengan menggugurkan janin, maka ikhwah lebih utama menyelamatkan nyawa si ibu ketimbang menyelamatkan nyawa si janin, dengan pertimbangan apa yang telah kita sebutkan. Allahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwah azani Allah wa iyyakum, selanjutnya. Nah, ini juga masalah, ini banyak nih ya terjadi di tengah masyarakat kita. Hal yajuzu ijhadu al-janin natijun ala an alaqatin athimatin sitron ala ummih. Bolehkah menggugurkan janin, menggugurkan kandungan yang muncul dari hasil perbuatan zina demi untuk menutupi aib terhadap si ibu? Jadi ini ada perempuan yang berzina, akhirnya hamil. Kalau wanita hamil kan lama-lama tuh gendut tuh perutnya. Ya, tentu ini jadi aib. Demi menjaga nama baik si ibu, si perempuan yang telah berzina itu, apakah dibolehkan menggugurkan janin? Nah itu dia. Ini banyak ikhwah yang dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak beradab. Ya, sudah dia melakukan zina, perzinahan, lantas dia katakan untuk menutupi aib dia korbankan anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Saya kira semua kita tahulah jawabannya. Ya, jelas gak dibolehkan. Perzinahan dia yang buat kok. Ya, perzinahan itu aib dia. Lantas dia menutupi aibnya. Nah tapi kita bahas dulu lah. Ya, kita bahas. Taib. Dhahaba aktsarul ulama al-mu'asirin ila annahu yuhram isqatul hamli nashi'an anis safahin biridha'i tarafain. Umumnya para ulama, ya, ada juga sih satu-satu yang membolehkan, ya, tapi dengan tinjauan yang lemah sekali. Ya. Umumnya mereka, para ulama mu'asirin kontemporer, mereka mengharamkan menggugurkan kandungan dari hasil perzinahan, walaupun kedua-dua belah pihak sudah setuju. Walau kana fi awwali ayyamihi, walaupun pengguguran janin itu di hari-hari pertama, mungkin
baru berupa embrio, tapi biasanya kalau dia berupa embrio masih belum kelihatan. Mungkin di di bulan kedua baru kelihatan, atau bulan pertama atau 3 minggu pertama dia beli tes tes kehamilan yang sangat sensitif itu. Ada yang pakai digital kan. Ternyata sudah hamil. Kalau diperhitungkan mulai di mereka melakukan perzinahan baru usianya masih 3 minggu begitu. Walaupun dia masih usia 3 minggu. Haram hukumnya digugurkan, gak dibolehkan. Dengan cara apapun, mau meminum obat lah, mau mengoreknya lah, tak apalah yang mereka buat, hukumnya haram kalau tujuannya menggugurkan si janin. Ya, apalagi untuk demi menjaga nama baik si perempuan yang berzina ini. Wallahi ikhwah nggak boleh. Ya. Apa alasannya? Pertama, qaulu ta'ala wala taziru waziratu wizra ukhra. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, sesungguhnya seseorang tidak akan mengemban dosa orang lain. Ini kan emaknya yang kurang ajar. Ya. Emaknya yang telah berbuat zina dengan laki-laki yang tak halal. Seharusnya yang dihukum itu ya emaknya, bukan anaknya. Ini kenapa anaknya yang dihukum dengan cara menggugurkan kandungan itu? Ikhwah, ingat, hukum asal menggugurkan kandungan hukumnya haram walau dalam fase yang manapun. Ya, dan lebih haram lagi kalau sudah ditiupkan ruh. Membunuh janin yang sudah ditiupkan ruh itu sama seperti membunuh satu manusia dewasa. Demikian. Ya. Tapi walaupun belum ditiupkan ruh, pengguguran janin sebelum dia ditiupkan ruh itu juga haram. Titik. Begitu. Ya, enggak dibolehkan. Jadi si ibunya, emaknya yang berbuat dosa, kenapa anaknya yang digugurkan? Nauzubillah min dzalik. Fala yajuzu tadhiyatu bijanin. Bari, tidak boleh kita korbankan si janin yang tak berdosa. La dzamba lahu, tidak ada dosanya. Min ajli dzambi iftarahu ghairuh. Dikarenakan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Siapa itu? Maknya. Nomor 2. Qissatul Ghamidiyah hinama ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalil kedua yaitu kisah Al-Ghamidiyah, yaitu wanita Ghamidiyah. Ingat yang kemarin kita bicara masalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang wanita yang sedang hamil. Dia katakan, ya Rasulullah, akim alaihi had, artinya ya Rasulullah hukum aku, gitulah katanya. Kita baca dulu. Kisah Ghamidiyah hinama ja'at ila Rasulillah SAW, yaitu kisah seorang wanita Ghamidiyah ketika dia datang kepada Rasulullah SAW. Wa'tarafa bizina, dan dia mengaku telah berzina. Wa arada Rasulullah ayaruddaha. Waktu itu Rasulullah tidak senang mendengarnya. Ikhwah, ada orang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, hukum aku, karena aku sudah berzina. Itu Rasulullah tidak suka mendengarnya, ikhwah. Tidak suka. Seperti yang terjadi pada seorang sahabat Ma'iz, ya. Di mana sahabat Ma'iz ini, ikhwah, datang kepada Rasulullah dan meminta agar beliau menghukumnya karena dia sudah berzina. Rasulullah nggak mau dengar. Rasulullah palingkan wajahnya. Dia datang dari sana. Rasulullah pergi lagi. Dia datang dari sini lagi. Begitu. Ya Rasulullah, hukum aku. Sampai Rasulullah katakan, ente majnun, afika junun, ente gila apa? Begitu. Jadi wanita Ghamidiyah ini datang kepada Rasulullah dan Rasulullah ingin menolak. Menolaknya, udah pergilah, begitulah kira-kira. Apa kata si wanita? Faqalat la'allaka antaruddani kama radatta Ma'izan. Sepertinya Anda mau menolak saya seperti dulu Anda menolak si Ma'iz. Fa wallahi inilah hubla. Ya Rasulullah, aku sedang hamil. Jadi hamil itu, ikhwah, salah satu tanda bahwasanya dia setelah melakukan perzinahan karena dia nggak punya suami. Kemudian
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadhhabi hatta talidi." Udah kamu pergi aja dulu sampai kamu melahirkan. Itu dia. Setelah dia melahirkan, digendong anaknya. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan. Ini anaknya. Sekarang hukum aku. Kata si wanita Ghamidiyah, luar biasa ya wanita ini. Kata Rasulullah, belum. Kamu susui dulu dia. Kamu susuin hingga dia kamu sapih. Pergi lagi wanita ini. Ya. Beberapa bulan kemudian dia datang lagi. Sambil membawa bayi yang dia gendong. Si bayi sudah pegang roti, artinya dia sudah nggak minum susu lagi, sudah makan roti. Ya Rasulullah, nih lihat bayinya sudah makan roti, sudah sapih. Silahkan hukum aku. Demikian akhirnya Rasulullah menghukum dia. Setelah anaknya dicarikan siapa yang akan mengasuh si anak. Perhatikan di sini ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ketika wanita Ghamidiyah ini datang, ya, ya Rasulullah hukum aku sedang hamil. Apa kata Rasulullah? Idhabi hatta talidi. Pulang saja. Pergi aja dulu sampai kamu nanti melahirkan baru datang. Mengapa demikian ikhwah? Ini menunjukkan bahwasanya enggak bolehnya si anak digugurkan. Tidak boleh si anak digugurkan, tidak boleh si anak ikut mengemban dosa orang tuanya. Itu maksudnya ikhwah. Jadi biar terpisah dulu dia dengan ibunya. Bahkan jangan sampai asupan gizi si anak dari ASI ibunya berkurang. Gara-gara si ibu dihukum mati. Sampai seperti itu. Kamu pulang aja dulu, susuin dia. Sampai dia selesai menyusu, baru kamu bawa sini. Baru kamu hukum. Begitu ikhwafiddin. Jadi si anak ini benar-benar dilindungi oleh Islam. Mulai dia berupa janin sampai dia terpisah dari ibunya. Sebab apabila si ibu dihukum di saat janin ada di dalam rahimnya, dihukum matilah si ibu. Kemudian janin ikut mati. Gara-gara dosa si ibu. Makanya Islam tidak mau seperti ini. Ini dosa emaknya. Kenapa janin juga dihukum? Itu ikhwah. Makanya dipisah dulu. Demikian. Jangan ada hak si anak terabaikan. Bahkan jangan sampai gizi si anak terabaikan. Gara-gara si ibu dihukum. Sekali lagi ikhwah. Ini dosa ibu, bukan dosa anak. Anak tidak tahu menahu tentang itu. Seandainya si anak ini boleh memilih, dia nggak akan mau lahir dari ibu yang dari perzinahan. Dia nggak akan mau lahir dari hasil perzinahan. Tidak ada seorang pun yang mau, ikhwah. Kalau dia boleh pilih. Tapi dia nggak bisa memilih. Makanya ini bukan dosa dia. Dia nggak berdosa sedikit pun atas perbuatan zina yang dilakukan oleh emaknya. Makanya yang harus dihukum hanya emaknya. Janinnya nggak boleh dihukum. Demikian ikhwah. Ini menunjukkan bahwasanya ya janin dilindungi dalam Islam. Dan di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bertanya, memang sudah berapa usia janinmu? Berapa bulan sudah? Enggak ditanya oleh Rasulullah. Berarti mulai dia hamil sampai melahirkan sama posisi hukumnya. Enggak boleh digugurkan. Enggak boleh dia meninggal, enggak boleh dia disakiti gara-gara ibunya dihukum. Ya, sama dari semua fase. Itu dalil yang kedua. Ya, tidak, sekali lagi si janin dilindungi. Hukumnya perlindungan sama dari mulai fase pertama sampai dia melahirkan sama. Ikhwah, tidak boleh diganggu kehidupannya, tidak boleh diganggu kesehatannya. Ya, tidak dibolehkan. Apalagi sampai digugurkan demi menutupi aib ibunya. Allahu Akbar, ini betul-betul ibu nggak punya perasaan ini. Ya. Rela dia membunuh anak kandungnya, darah dagingnya. Padahal ini anak muncul gara-gara perbuatannya yang kurang ajar itu. Jadi ikhwah nggak bisa. Ya,
Nggak boleh. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, selanjutnya yang ketiga, ittafaqal fuqaha ala adamil jawaz iqamatil had ala hamili hatta tada hamlaha. Sepakat para ulama tidak boleh menegakkan hukuman terhadap wanita yang hamil sampai dia melahirkan. Sawa'un kana minaz zina au min ghairi. Baik hamilnya itu karena perzinahan ataupun dikarenakan yang lainnya. Wa hadza yadullu ala anna al-hayatal janin muhtaramah la yajuzul i'tida'u 'alaiha bighaddin nazar 'anis sababi fi ijadiha. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan si janin itu terlindungi, tidak boleh digugurkan. Ya. Dengan walaupun keberadaan si janin dengan sebab apapun, baik dia ada dikarenakan perzinahan ataupun dia ada dikarenakan pernikahan yang hubungan halal. Ya. Jadi para ulama fuqaha mengatakan tak boleh wanita yang sedang hamil dihukum, ya, karena mengkhawatirkan keselamatan si janin. Itu dia, baik dia gadis maupun yang janda, maupun yang sudah berumah tangga. Yang gadis kan akan dicambuk sebanyak 100 kali. Tapi kalau dia hamil nggak boleh. Kenapa? Dikhawatirkan setelah ketika dicambuk nanti dia keguguran, maka nggak dibolehkan. Itu sepakat para ulama. Apalagi hukum rajam. Sepakat para ulama tidak dibolehkan demi untuk menyelamatkan nyawa si janin. Demikian. Walaupun dia hamil itu dari hubungan halal ataupun haram. Halal haramnya itu urusan maknya, nggak ada urusan sama sekali dengan janinnya. Demikian ikhwah. Makanya nggak boleh, ya, nggak boleh digugurkan. Hanya untuk menutupi aib si emak. Allahu Akbar. Betul. Nggak berperasaan ini ibu kalau dilakukannya. Yang keempat, annal hukma bijawazil idhad khalalun khilal arba'ina yauman min badil hamli minan nikahi sahih li'udhrin innama huwa rukhsah. Hukum ada yang membolehkan, yaitu menggugurkan si janin kalau dia sudah kalau usianya masih 40 tahun, ya, di awal-awal kehamilan dari pernikahan yang sahih, yang sah, itu satu udzur, ya. Dispensasi artinya begini, suami istri yang nikah sah, mereka lakukan hubungan, kemudian si istri pun hamil di usia kandungan 40 hari atau 30 hari, terlihatlah bahwasanya ini akan mengganggu kesehatan si ibu ini, si anak sepertinya cacat atau si apalah, ya, yang mau tidak mau ya harus digugurkan dengan pertimbangan dokter-dokter yang memang muslim, yang baik, yang memang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau dia harus gugurkan, ya. Ini ikhwah fiddin rukhsah, dispensasi. Dispensasi ini tidak bisa diberikan kepada wanita fasik tadi itu, yang dia berzina, nggak bisa. Ini nggak ada dispensasi untuk dia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang kelima, ya, anna fil qawli bijawazil isqati zaniyah hamlaha fathan lidhari'ati syarr wal fasad. Kalau kita buka, membolehkan, kalau kita katakan boleh hukumnya untuk menggugurkan janin dari hasil perzinahan, ini akan membuka peluang terbukanya banyak keburukan-keburukan. Terbukanya perbuatan-perbuatan keji. Lianna min ahammi ma yamna'u min irtikabil fahisyah khaufuha min al-hamal alladhi yusabbibu laha fadhihah wal 'ar. Karena satu hal yang penting, ya, penyebab terpenting yang menyebabkan seorang wanita tidak berani berzina, yaitu ya hamil tadi itu. Yang itu akan menyebabkan nama baiknya akan rusak dan merupakan aib yang sangat besar. Jadi fa idza ajazna lahal ijhad, kalau kita bolehkan dia menggugurkan, karena dari kata syi'an laha ala tirkabil fahisyah wa takhallusi min athariha. Kalau kita bolehkan dia menggugurkannya demi untuk menutup menutup aib ataupun untuk menjaga nama baik, itu sama artinya kita memberi dia support untuk melakukan
yang berikutnya, ikhwah. Karena dia bisa menghilangkan aib tersebut, dia bisa menutupi aib tersebut. Wa hadza ma ta'abahu syariah. Dan ini tentunya satu hal yang tidak mungkin syariat membolehkan. Ya, tidak mungkin syariat membolehkan. Wa yunaqidu qa'idatun saddu dzara'i, dan jelas bertentangan dengan hukum ataupun kaidah saddu dzara'i, yaitu tindakan preventif. Demikian ikhwah fiddin. Islam mengatakan la taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Dekat saja dah enggak dibolehkan. Karena kalau terjadi perzinahan ya begini jadinya. Ya. Dia bisa menghilangkannya dengan cara menggugurkan. Berarti orang akan mudah melakukan perzinahan karena dia bisa menghindar dari aib tersebut. Kalau dia hamil digugurkan. Nauzubillah min dzalik. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah ya. Jadi intinya bahwasanya tidak boleh menggugurkan janin dari hasil zina. Tidak boleh di fase apapun. Apapun alasannya. Dengan alasan untuk menutupi aib. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Insyaallah besok akan kita bahas bagaimana kalau wanita tersebut hamil karena diperkosa. Gimana ini? Ya. Apakah boleh dia menggugurkan? Insyaallah. Tetap bersama kita di Rosyad TV pada waktu dan channel yang sama. Demikian aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Bagi para ikhwah, para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya silahkan telepon di nomor kontak yang ada di layar kaca Anda atau melalui chat via WhatsApp atau melalui nomor 0895 6113 27778 0895 6113 27778. Pertanyaan, bismillah, afwan Ustaz, mau bertanya, mahramkah ibu tiri dengan anak tiri laki-laki? Sedangkan anak tiri itu hasil pernikahan di luar nikah dengan istri pertamanya. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Anak haram dengan bapak haramnya itu tidak ada hubungan apapun. Ya. Anak haram dengan bapak haramnya tidak ada hubungan apapun. Hanya sekedar hubungan biologis ibunya. Hanya dia meletakkan bibit yang tak sah, bibit haram. Kalau anaknya itu perempuan, ayahnya nggak bisa jadi wali. Ya. Kalau dia anak laki-laki, meninggal anak laki-laki ini, ayahnya nggak bisa mewariskan harta si anak. Ayah haramnya ini juga kalau meninggal nggak bisa mewariskan harta kepada si anak haramnya. Demikian ikhwah. Dan si anak juga tidak bisa menasabkan dirinya ke ayahnya, ayah haramnya. Jadi karena ayahnya ini tidak ada hubungan apapun dengan anak haramnya ini, otomatis pernikahan si ayah dengan wanita lain itu tidak membuat wanita tersebut menjadi ibu tirinya. Karena pada dasarnya ayah ini bukan ayah dia. Ingat ikhwafiddin, si ibu boleh dikatakan ibu tiri, kalau suaminya suami yang sah ya, kemudian anaknya juga anak dari hasil hubungan yang sah. Maka dikatakanlah si ibu ini ibu tiri. Yaitu kalau seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang statusnya sebagai ayah, dan ayah ini memiliki anak dari hubungan yang sah. Tapi kalau si anak lahir dari hubungan yang tidak sah, kemudian si ayah tersebut menikah dengan wanita lain, maka wanita tersebut tidak dikatakan ibu tiri. Siapa yang gak ada siapa-siapanya? Bukan dikatakan ibu tiri juga. Wong ayahnya juga bukan siapa-siapa. Ya, bukan ayahnya juga. Demikian. Jadi tidak sah. Ingat ikhwafiddin, seorang itu bisa ada hubungannya itu pertama ketika dia
ada susuan, ada hubungan pernikahan, dan pernikahan ada hubungan keturunan. Taib. Anak hasil zina nikah nggak sah, keturunannya juga nggak sah. Keturunannya sah itu kalau nikahnya sah. Jadi sekali lagi itu bukan dikatakan ibu tiri. Ya, itu bukan dikatakan ibu tiri karena dia menikahi si ayah yang haram. Si anak lahir dari hubungan yang haram dari ayahnya. Demikian ikhwah, jelas ya. Jadi bukan mahram. Demikian.